dan perselingkuhan. Sebagai perempuan, jujur saya sedih sekaligus prihatin melihat fenomena tersebut, Pak. Untuk itu, bagaimana peran pemerintah daerah menjawab persoalan daerah tersebut selama ini, Bapak Ipong? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 2 untuk menjawab waktu Anda, yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih, tetapi angka yang ada di Ponorogo ini dibandingkan dengan kabupaten sekitar Tulungagung misalnya masih di bawahnya. Jadi Tulungagung itu angka yang saya punya kurang lebih sekitar hampir 3.000 kasus perceraian. Nah, sekarang bagaimana menghadapi kasus yang ada di Ponorogo ini? 30% dari angka tersebut itu berasal dari kebanyakan perantau-perantau atau pekerja migran. Maka kita saat ini sedang membuat yang namanya Peraturan Daerah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang kedua, tentu kalau sudah menyangkut masalah rumah tangga itu adalah kita harus mengedepankan ajaran-ajaran agama. Jadi kita harus memperbanyak pengajian-pengajian, memperbanyak orang-orang untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu agama dengan mengoptimalkan peran ulama. Baik, waktu habis. Terima kasih. Paslon nomor 1 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda sama 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik Pak, terima kasih. Saya akan bertanya di luar perceraian karena perceraian itu barangkali memang urusan rumah tangga, tapi kemudian dengan ilmu agama yang ingin Bapak tularkan apa? Kira-kira ketika ilmu agama mau dipelajari apa? Kemudian orang agar tidak cerai. Contoh yang bagaimana yang ingin Bapak sampaikan Bapak sebagai bupati, kira-kira contoh yang bagaimana sebagai penganut ajaran agama, Bapak ingin ada pengajian-pengajian seperti apa? Uswatun hasanah yang Bapak mau contohkan Bapak berdua kira-kira seperti apa agar untuk menahan perceraian. Tapi di sisi lain juga ada faktor ekonomi. Artinya di samping perceraian karena problem rumah tangga dan problem yang lain perselingkuhan dan lain-lain, ada problem ekonomi. Bapak gagal menghadirkan kebahagiaan, gagal menghadirkan kesejahteraan sehingga kemudian banyak perceraian dari situ. Kira-kira itu Pak Ipong barangkali. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor 2, silakan untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Islam itu salah satunya mengajarkan bahwa perceraian itu adalah tindakan yang paling tidak disukai oleh Gusti Allah. Jadi bukan haram tetapi paling tidak disukai. Maka menghadirkan agama di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran, memiliki pengetahuan. Agama dihadirkan dengan cara bagaimana? Dengan cara ngaji, dengan cara pendidikan, dengan cara pengajian-pengajian, dengan cara kelompok-kelompok yasinan, sholawatan, dan lain sebagainya. Kalau menyangkut kesimpulan mengatakan negara tidak hadir atau tidak menghadirkan kebahagiaan, saya rasa itu terlalu gegabah. Kenapa? Orang hanya terjadi pada 1700 kok sudah bisa dianggap mewakili seluruh masyarakat Ponorogo. Gegabah kesimpulan itu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya sama yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pasangan calon nomor urut 2, kesempatan yang sama diberikan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan waktunya 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Pada debat kemarin, pada closing statement Pak Giri mengatakan begini. Saya coba ulang-ulang terus rekamannya. Bahwa visi misi itu tidak penting. Yang penting itu adalah kerja dan program. Pertanyaan saya sederhana, loh, kalau kerja dan program itu penting, visi misi nggak ada, dasarnya kerja itu apa? Dasarnya program itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak Giri ya, kan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, mewakili Kabupaten Ponorogo antara lain.
Saya boleh tahu nggak, kira-kira selama Bapak menjadi anggota DPR berapa, 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun, itu apa kontribusi yang diberikan untuk Kabupaten Ponorogo yang katanya Bapak cintai ini? Terima kasih. Ya. Baik, masih ada waktu? Sudah cukup Bapak? Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Pak Ipong. Barangkali ini bentuk koreksi terhadap closing statement. Yang pertama, Bapak barangkali salah memahami bahasa. Saya tidak mengatakan visi misi tidak penting. Sebagus apapun visi misi, yang terpenting adalah bagaimana komitmen seorang bupati untuk mengawal dan amanah terhadap konsistensi visi misi. Barangkali itu siap dipilih, siap ditagih. Itu kemarin closing statement saya. Kemudian yang kedua, selama saya menjabat menjadi DPRD Jawa Timur 1 periode koma, Pak Ipong, saya pernah membawa BLK. BLK itu yang Balai Latihan Kerja di Ponorogo itu gedung itu dibangun dengan beberapa ruas dan kemudian banyak beberapa desa yang kami bantu, saluran termasuk Kampung Idiot, kami punya yang namanya Pondok Harapan Bangsa di sana juga ada, dan kemudian banyak yang hari ini saya tidak pernah menghitung perbuatan baik Pak, karena sudah banyak sekali sehingga kemudian kepala desa waktu itu banyak yang cinta sama saya, waktu itu. Baik, terima kasih, waktu juga sudah habis. Pasangan calon nomor 2 silakan untuk menanggapi, waktunya sama 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya rasa kalau kita menceritakan apa yang kita lakukan sebagai pejabat publik, itu bukan kita pamer. Bukan kita memamerkan perbuatan baik kita. Tapi itu bentuk pertanggungjawaban yang masyarakat perlu tahu. Ketika pada hari ini Pak Giri mengatakan akan begini. Pertanyaannya sederhana. Loh yang kemarin itu loh, berbuat apa sih gitu loh. Kan itu. Jadi ini bukan soal pamer. Nah yang kedua, saya juga enggak paham. Kok bisa ada istilah banyak kepala desa yang cinta kepada saya, itu dulu. Artinya sekarang tidak dong. Nah pertanyaannya sederhana, kalau dulu cinta sekarang tidak itu ada apa? Ya, jangan-jangan banyak janji atau banyak program yang sudah dijanjikan tidak bisa dilaksanakan. Ini menyangkut pejabat publik, bukan menyangkut pribadi loh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi, waktunya sama 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya menjabat DPRD Jawa Timur Pak, sudah hampir 5 tahun yang lalu. Sehingga kemudian saya lupa itu bukan berarti saya menghitung. Kenapa kalau pejabat publik berbuat lupa? Sudah saya kasih contoh. Banyak bantuan keuangan desa yang kemudian saya create. Bahkan kemudian kalau Bapak yang sekarang kepala desa masih menjabat sekarang, tanyakan kepada lurah yang sekarang menjabat. Banyak bantuan keuangan desa, bahkan talut-talut jalan yang dulu tidak pernah ada, dulu ada. Gitu. Misalnya kayak jalan tembus mulai dari Karangan sampai Watu Patok. Kemudian itu pernah kami yang menginisiasi. Terus kemudian bagaimana budaya kami juga ngopeni konco-konco reok, memang banyak. Tapi kemudian sudah 5 tahun yang lalu kami jabat, kami lupa. Kami lupa itu bukan berarti kami apa. Kami sudah pernah berbuat, tapi kami tidak pernah menghitung karena itu kewajiban bagi kami untuk membela rakyat. Sehingga tidak perlu dicatat lah, biar rakyat yang mencatat, biar rakyat yang tahu gitu loh. Itu prinsipnya Pak Ipong. Baik, waktu habis, terima kasih. Baik hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita sudah menyimak dan mendengarkan dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati, debat antar paslon di segmen yang keempat dan yang kelima. Di segmen yang keenam nanti akan ada closing statement untuk meyakinkan masyarakat Ponorogo untuk menggunakan hak suaranya pada 9 Desember mendatang. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima,
kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020. Ayo rame-rame neng TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin sesuai harapannya, yang merupakan pewujudan suara masyarakat Ponorogo untuk menentukan siapa pemimpin Ponorogo ke depan. Di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Maka dari itu, siapapun yang terpilih merupakan pilihan dan keinginan masyarakat Ponorogo. Kenali dan pahami visi misinya. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020. Jaga kesehatan, jaga kerukunan demi Ponorogo tercinta. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Sehat, kondusif, sukses. Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Dan di segmen yang ke-6, itu artinya segmen yang terakhir, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement-nya, di mana closing statement ini tentunya akan meyakinkan masyarakat Ponorogo untuk menentukan pilihannya. Baik, kesempatan yang pertama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu closing statement yaitu 1 menit
dimulai dari saat Anda mulai berbicara. 5 tahun ini membuat saya mengerti lebih dalam tentang persoalan-persoalan Ponorogo. 5 tahun ini juga saya betul-betul bisa mengetahui apa yang menjadi potensi utama Ponorogo, apa yang menjadi kelemahan Ponorogo, apa yang menjadi unggulan Ponorogo. Dan 5 tahun ini saya juga merasakan betapa seluruh potensi-potensi masyarakat yang ada di Ponorogo sudah bekerja keras bahu-membahu untuk membangun Ponorogo. Karenanya menatap 5 tahun ke depan, saya lebih percaya diri. Karena saya merasa insya Allah bisa melaksanakan amanah yang kedua kalinya untuk di Ponorogo ini. Karenanya Bupatine Pangga Ipon, Bupatine Pangga Ipon. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kesempatan yang sama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya sama, yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Matur sembah nuwun masyarakat Ponorogo yang saya cintai lahir batin. Barangkali kami dengan Bunda Lisdarita banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Tapi yakinlah kami ikhlas. Seindah apapun visi misi, sebagus apapun kata-kata, yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin mampu meneladani dan menjadi uswatun hasanah perbuatan baik. Memang kita bukan dari orang yang baik-baik banget, tapi masih belajar untuk menuju ke sebuah kebaikan yang elok. Ponorogo butuh perubahan yang luar biasa, Ponorogo butuh hebat yang luar biasa, Ponorogo butuh kerja keras yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Kami meyakini dengan potensi alam yang luar biasa di Ponorogo, dengan potensi SDM yang luar biasa di Ponorogo, kami mampu 5 tahun ke depan mengubah Ponorogo menjadi lebih hebat, lebih baik, dan lebih bermartabat, menjadi kota baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ayo. Amanah bukan untuk main-main. Berani menunda, pantang menunda. Baik, waktu habis. Terima kasih. Ya, hadirin dan juga pemirsa serta pendengar yang ada di rumah, demikian tadi closing statement dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020, di mana closing statement ini juga sekaligus mengakhiri debat publik tahap kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Jangan lupa khususnya untuk masyarakat Ponorogo pada tanggal 9 Desember mendatang untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak suara Anda, di mana satu hak suara Anda tentunya akan berpengaruh pada Kabupaten Ponorogo yang lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama jalani 3M, yaitu menggunakan masker atau face shield, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan tentunya tetap menjaga jarak. Saya mohon untuk kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk berdiri terlebih dahulu untuk menyapa masyarakat Ponorogo, satukan tangan di depan dada. Kemudian ini juga menyimbolkan bahwa Pilkada Kabupaten Ponorogo damai. Terima kasih Anda sudah bersama kami kurang lebih selama 2 jam tadi, dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Saya Lista Mutiasari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.